Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, sahabat, kali ini kita akan membahas mengenai yaitu Pendeta Gilbert Lumo Indong terseret ke dalam pusaran kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat yang diakibatkan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga Ferdy Sambo dan juga beberapa ajudannya ketika Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Mabes Polri. Ya, saya kasih Tuhan, kenapa Pendeta Gilbert Lumo Indong bisa terseret ataupun masuk ke dalam pusaran kasus tersebut? Mari kita akan lihat video berikut ini yang menyebabkan Pendeta Gilbert Lumo Indong masuk ke dalam pusaran kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Mari kita akan saksikan cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kenapa seorang Jenderal Bintang 2 kok bertindak ceroboh sekali? Lalu ada isu-isu karena perselingkuhannya terbongkar dan lain-lain. Which is makin kesini, makin kelihatan garingnya, makin kelihatan kosongnya, saudara. Dan makin kesini makin terlihat bahwa di dalamnya betul seperti yang berkali-kali diucapkannya itu soal harga diri keluarga. Dan makin kesini makin terlihat jelas bahwa sebetulnya ada sebuah peristiwa yang terjadi di Magelang, tetapi malu diakui karena memang ini aib yang menakutkan kalau seorang istri Jenderal Bintang 2 diperkosa oleh ajudannya, saudara. Jadi kelihatannya FS mau menutupi cerita ini dan tidak mau membongkarnya karena dalam keadaan yang sangat marah di tengah diberitahu oleh istrinya bahwa kejadian itu terjadi di Magelang, lalu kemudian diberitakan setelah tiba di Jakarta, dan orang yang berkata bahwa oh ini nggak mungkin, mana mungkin seorang brigadir berani bicara tentang perkosaan. Jangan pernah berkata nggak mungkin. Bahkan kalau sudah ketik di Google, anak perkosa ibu kandung saja ada, bapak perkosa anak kandung saja ada. Jadi nggak ada istilah nggak mungkin, saudara. Karena saya sudah coba diskusi sama psikiater, dan psikiater bilang kita nggak pernah tahu 2 jam sebelum peristiwa itu apakah dia meminum obat tertentu ataukah dia memakai atau dia menyaksikan tayangan-tayangan cabul tertentu yang bisa merusak otaknya dan mulai mendatangkan gairah yang luar biasa. Jadi akhirnya makin terlihat bahwa ceritanya adalah diduga ada unsur kekerasan seksual atau unsur perkosaan yang tidak berani dinyatakan oleh ibu, lalu kemudian akhirnya baru diceritakan di Duren 3 atau di Saguling, dan ketika itu diceritakan lalu mendatangkan amarah dan terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, ya kan? Karena ada 2 versi, yang satu berkata bahwa Baradae yang diperintahkan untuk menembak, tetapi maksudnya bukan membunuh, tetapi hanya menyadarkan supaya dia mau mengakui perbuatannya karena tadinya mau menolak untuk mengakui perbuatannya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pembunuhan itu terjadi. Ada upaya untuk memanggil ambulans untuk berharap tidak fatal kejadiannya, tapi rupanya meninggal. Dan karena nggak mau cerita ini menjadi diketahui oleh publik, dan ini sangat memalukan, yaitu cerita tentang perkosaan sehingga atau kekerasan seksual, sehingga ditutupi dengan berbagai cerita yang ini adalah salah, dan kemudian sudah diakui dan dalam rekonstruksi semuanya sudah dijelaskan menurut aturan-aturan yang ada. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini situasi yang serba sulit
dan kita berdoa supaya fakta-fakta persidangannya akan jelas, kebenaran harus benar dan kesalahan harus salah, saudara. Karena makin kesini makin terlihat jelas kenapa ada tindakan-tindakan seperti ini. Dan kita berdoa yang pertama supaya tidak ada, karena di dalam Alkitab membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, dua-duanya adalah kesalahan. Jadi posisi apapun memang adalah sesuatu yang sangat menyedihkan buat keluarga, yaitu kematian Joshua. Tetapi perkosaan juga bukan sesuatu yang terhormat, saudara. Perkosaan bukan sesuatu yang terhormat. Dan istri Jenderal Bintang 2 ketika diperkosa, wajar kalau seseorang menjadi begitu marah. Tapi apakah menyelesaikan dengan cara membunuh ini juga keliru, saudara. Tetapi apakah memperkosa juga bisa diterima? Saya percaya juga ini tidak. Mana yang lebih parah? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal mana yang lebih parah, tetapi biarlah pengadilan tidak ditekan oleh pers. Ya, saya kasih Tuhan, demikian pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong ya mengenai kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Dan di sini saya kasih Tuhan, seakan-akan Pendeta Gilbert Lumoindong ya memojokkan, memberikan satu opini ataupun satu pendapat bahwa memang Brigadir Yosua Huta Barat lah yang bersalah di dalam kasus ini. Nah, saya kasih Tuhan, hal ini yang akhirnya memancing kemarahan keluarga daripada Brigadir Yosua Huta Barat almarhum. Ya, saya kasih Tuhan, mari kita akan lihat reaksinya melalui yaitu sambungan telepon antara Ibu Irma Huta Barat dengan ayah daripada almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Mari kita akan saksikan tayangannya berikut ini. Jadi saya mau bertanya soal Pendeta Gilbert itu pada waktu datang ke Sungai Bahar. Bisa itu ku ceritakan? Bisa. Iya. Ya, dia waktu itu tanggalnya saya sudah lupa ya. Dia datang ke Sungai Bahar itu pas pagi-pagi. Kami baru bangun tidur itu. Belum ngapa-ngapain. Cuci muka aja belum. Dia sudah datang dengan rombongan. Dengan rombongan. Iya, dengan rombongan yang dari Jambi. Ada yang satu orang dari Sungai Bahar. Jadi dengan catatan mereka datang untuk mengucapkan belasungkawa dan berdoalah di rumah. Sesudah selesai di rumah acaranya, kami berangkat ke makam ziarah. Sampai di makam berziarah, ya di sana dia memimpin doa juga ya selaku ya pendeta. Selaku pendeta ya kita terima aja. Dia datangnya kan hanya untuk berbelasungkawa. Iya. Tuh, itu aja kedatangan dia ke sana. Apakah ada pembicaraan lain mengenai soal dia mencurigai bahwa ada perkosaan dan itu keluarga supaya menerima, supaya keluarga sabar, begitu-begitu ada omongan tentang itu nggak ya dari Pendeta Gilbert Lumoindong? Dia cuma berbicara soal apa ini kejadian. Soal kejadian? Dia bilang ya ini soal kejadian ya kita serahkan aja lah ke aparat hukum. Itu sudah ada yang memproses. Kita berdoalah biar persoalan ini cepat selesai. Itu aja omongan dia. Iya, itu normatif sih. Semua juga akan bicara yang sama. Cuman soal ketika itu dengar dia berbicara dan memberikan keterangan di media soal Sambo membunuh karena urusan harkat dan martabat keluarga. Jadi keluarga Huta Barat mohon bisa menerima seandainya memang Joshua memperkosa, makanya menimbulkan kemarahan. Itu bagaimana perasaan itu waktu mendengar itu? Itu sudah saya bantah dia melalui WA. Ada Sudah? nanti saya ada ini bantahannya sama Boleh. sama hula-hula kita. Iya. Pak Komarudin sudah saya kirim sama Pak Komarudin sama sama Poso kita di Pertin sama Pak si Nelson sudah saya kirim sanggahan saya itu sama dia melalui WA. Nanti Jadi boleh sampai saya dikirim.
Boleh ya dikirim enggak? Oke, nanti WA nih saya mau live nih supaya saya bisa putar rekaman ini supaya jelas ya bahwa keluarga menerima dengan baik-baik. Lalu kemudian perasaan Ito sendiri bagaimana setelah melihat dia datang baik-baik mau ziarah lalu dia ngomong sesuatu yang menyerang tanpa bukti, itu bagaimana lah perasaan Ito dan Edaku? Justru itulah saya lihat di YouTube, dia katanya berbicara dengan si Putri. Nah, berbicara itu dia sudah yakin bahwa pembicaraan si Putri itu adalah jujur. Makanya seorang hamba Tuhan, kalau tidak dia beritakan kejujuran, dia berdosa. Jadi saya bantah, waktu itu. Jadi ada bantahannya di sini, nanti dikirim sama. Iya, boleh nanti saya masukkan dalam live chat saya, ya. Iya. Tapi soalnya saya bilang, saya bilang sama dia, itu pendeta Gilbert yang terhormat. Saya bilang gitu, memang agak kasar, tapi tajam sama dia kan. Setahu saya, seumur saya begini, baru ini kali ini saya dengar seorang pendeta bisa memfitnah orang yang sudah meninggal. Nah, itu poinnya, memfitnah orang yang sudah meninggal. Perasaan Eda macam mana lah dengar omongan anak kita dibilang seperti itu tanpa ada bukti? Itu yang saya pengen tahu. Sedihkah? Itu makanya itu marah atau kecewa? Saya marahnya melalui WA itulah. Soalnya saya telepon tidak diangkatnya. Sesudah saya WA baru ditanggapinya. Ditanggapinya hanya sekali dengan WA dan selebihnya dengan pembicaraan rekaman. Oke, jadi aneh ya, dia sudah datang seolah-olah ingin menjadi pendeta yang mendoakan dan juga mengatakan kebenaran. Yang dia katakan ini bukan kebenaran karena dapat dari mulutnya Putri yang sudah berbohong, yang pembohong itu. Jadi saya nanti akan naikkan pembicaraan ini ya Itoku. Mohon dikirim WhatsApp-nya. Nanti saya live kira-kira jam 9 ya Itoku. Iya, sesudah itu kan saya bilang, apakah Anda masih percaya? Sedangkan kasus di Duren 3 sudah di SP3 kan. Berarti Anda lah satu-satunya yang mau 2 kali dibohongi si pembohong. Berarti Anda ini adalah bicara tukang bohong. Itu dia, itu dia. Menyebarkan omongan dari seorang pembohong. Iya. Soalnya saya lihat di YouTube itu langsung saya panas itu. Sesudah itu pas aku ke fotokopi, ada yang mau saya fotokopi waktu itu, ada Marga Manurung yang bawa dia ke rumah. Saya langsung agak setengah marah sama si Manurung ini. Karena dia yang membawa. Le Manurung bilang apa? Saya sebenarnya menyesal kamu kenalkan sama si itu. Aku bilang gitu. Kenapa Le? Tunjukilah itu YouTube dia itu. Iya, memang pantaslah kalau itu menyesal dan itu marah. Kalau telepon langsung si Gilbert itu ya, aku bilang langsung keringat dingin dia. Iya. Tidak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Jadi ini nanti saya akan tayangkan supaya itu juga bisa dengar bahwa kita sendiri tidak terima ya kalau itu marah dan panas dan menyesal. Itu memang pantas seperti itu. Tidak pantas keluar omongan seperti itu dari seorang pendeta. Saya kasih Tuhan, demikian respon dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat almarhum ya, menanggapi video viral yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumo Indong ya, seakan-akan memojokkan Brigadir Yosua Huta Barat almarhum yang mengakibatkan kematiannya. Ya, Pendeta Gilbert Lumo Indong sepertinya menyimpulkan bahwa memang Brigadir Yosua Huta Baratlah yang salah. Ya, setelah mendengar tanggapan dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat almarhum, saudara Tuhan, akhirnya Pendeta Gilbert Lumo Indong meminta maaf akan ucapannya yang mungkin saja menyakiti dan mungkin saja telah melukai hati daripada keluarga besar almarhum Yosua Huta Barat. Saudara Tuhan, ya, Pendeta Gilbert juga meminta maaf kepada keluarga besar Huta Barat dan juga kepada keluarga besar Simanjuntak. Mari kita akan lihat bagaimana video permintaan maafnya. Demikian cuplikan videonya. Selamat menyaksikan. Melalui video ini, izinkan saya atas nama pribadi menyampaikan maaf sebesar-besarnya untuk keluarga Pak Samuel Huta Barat
dan Ibu Rosti Simanjuntak, orang tua dari Brigadir J. Jika ada pernyataan-pernyataan saya yang mengecewakan dan menyakitkan, videonya saya take down, tetapi saya tetap mendoakan Bapak dan Ibu keluarga seperti selalu saya katakan. Tidak ada maksud saya untuk menyakitkan, tetapi sebagai manusia biasa, hamba Tuhan pasti tidak lepas dari kekurangan. Saya hanya ingin segala sesuatu berjalan dengan baik. Biarlah tetap asas praduga tak bersalah kita jaga semua. Kita mendoakan hasil pengadilan yang jujur. Kepada Ibu Rosti dan Pak Samuel dan seluruh keluarga besar Huta Barat dan Simanjuntak, dengan segala kerendahan hati izinkan saya sekali lagi mengucapkan maaf. Dan secara jujur, tidak pernah saya memberkati pernikahan itu. Kalau ada pernyataan-pernyataan bahwa saya memberkati, itu adalah pernyataan-pernyataan yang buat saya mengandung hoax dan tuduhan yang tidak betul. Saya mulai menjadi hamba Tuhan 35 tahun yang lalu, dan tidak pernah saya memberkati pernikahan yang sifatnya tidak benar, karena itu komitmen kami, khususnya saya dari Gereja Betel Indonesia. Ada aturan-aturan untuk memberkati, dan juga saya berharap di antara kita saling mendoakan supaya ke depannya segala sesuatu berjalan dengan sangat baik. Biarlah kebenaran seadil-adilnya diungkap. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang mengecewakan dari saya buat seluruh keluarga besar, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf saya dengan segala kerendahan hati, dan kiranya permohonan maaf saya yang tulus ini dapat diterima. Doa saya menyertai biar Tuhan Yesus menguatkan kita masing-masing dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati Pak Samuel dan Ibu serta seluruh keluarga besar. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar ada di doa-doa kami senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara kasih Tuhan, demikian rangkaian kronologi yang menyeret nama Pendeta Gilbert Lumeindong ya ke dalam pusaran kasus besar Ferdy Sambo ya, yang telah menyebabkan hilangnya nyawa Brigadir Yosua Huta Barat ya. Ya, saudara kasih Tuhan, tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, saudara kasih Tuhan, di mana pentingnya kita menjaga perkataan kita sehingga kita tidak menyampaikan kata-kata yang membuat yaitu orang tersandung dan mengundang reaksi yang negatif dari orang lain. Saya kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Mazmur pasal 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saya kasih Tuhan, memang ini penting sekali ya kita menjaga perkataan ya. Seharusnya hal ini tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh seorang hamba Tuhan besar sekelas Pendeta Gilbert Lumeindong ya. Tetapi tentunya juga kita menghargai kerendahan hati Pendeta Gilbert Lumeindong ya, dengan meminta maaf kepada keluarga besar almarhum Brigadir Yosua Huta Barat ya, yang mungkin merasa tersakiti, merasa tersinggung ya, dan juga merasa terluka dalam hal ini. Nah, saya kasih Tuhan, demikian pembahasan yang bisa dibahas saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Jika sahabat diberkati mulai setiap tayangan video yang ditayangkan, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati mulai setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.